Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pedagogik. Yuk, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke soalnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, di sini ditanyakan adalah jenis evaluasi. A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi selektif. D. Evaluasi diagnotis. E. Evaluasi penempatan. Nah, kita langsung aja pembahasannya kepada jenis evaluasi. Nah, jenis evaluasi itu untuk menjawab soal tersebut kita harus memahami yang namanya jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Pertama ada evaluasi diagnostik. Adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, ada evaluasi selektif. Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga ada evaluasi penempatan. Itu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kelima ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, dari jenis evaluasi ini sesuai dengan soal, maka jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, dari soal harus yang kita cari adalah memilih materi pelajaran. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Nah, di mana pembahasannya? Kita harus tahu langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Nah, langkah-langkahnya apa aja?
Nah, pertama ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian langkah berikutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Selanjutnya, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Kemudian ada memilih sumber materi pelajaran. Nah, ini langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Nah, maka jawabannya adalah dari soal ya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Jadi materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Maka jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian kita lanjut kepada soal berikutnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identifikasi mata pelajaran atau identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi RPP itu mencakup apa aja? Nah, di sini ya, RPP itu disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas A. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema, subtema. Kemudian kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada model atau metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, kemudian ada sumber belajar, kemudian yang berikutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian berikutnya adalah penilaian.
Nah, dari option ini A, B, C, D, E yang mencakup dari komponen RPP adalah terdapat pada jawaban E. Jawaban E ya, dimana di situ terdapat identitas sekolah, ada identitas mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian ada media, ada sumber belajar, ada langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery learning. Discovery ya. Nah, dari sini kita langsung aja ke pertanyaan yang ditanyakan adalah strategi pembelajaran yang paling tepat. Nah, jadi kita harus paham atau harus tahu yang namanya apa aja strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Nah, dari sini strategi pembelajarannya ada kooperatif, yaitu pada intinya suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, kalau kooperatif ini lebih kepada siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau ini kan yang ditanyakan anak itu lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kooperatif enggak ya. Kemudian ada problem solving. Itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Nah, ini bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya, untuk memecahkan masalah ya. Itu problem solving. Kemudian ada project based learning atau PJBL ya. Itu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Nah, kemudian ada inquiry. Nah, inquiry ini adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Nah, ini enggak juga ya inquiry. Kemudian ada discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, dari beberapa
macam strategi pembelajaran tadi, maka jawaban yang pas adalah, atau strategi pembelajaran yang paling tepat yang dipilih guru adalah ada kontekstual juga ya, kontekstual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sehingga dapat kita temukan jawabannya adalah B. Project Based Learning. Kemudian kita lanjut kepada soal berikutnya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Nah, hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, yang ditanya adalah perkembangan kecerdasan siswa ya. A. Naturalis, B. Kinestetis, kemudian C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, kemudian E ada logis matematis. Nah, yang ditanyakan di sini adalah perkembangan kecerdasan siswa. Dan ini kan kalau seorang guru membuat aturan, kemudian aturannya itu dilarang menginjak rumput, maka pembelajaran di kelas yang mengembang kecerdasan naturalis ya. Apa aja? Nah, pertama ada jalan-jalan di alam terbuka. Nah, cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, kemudian mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kemudian yang kedua ada melihat keluar jendela. Nah, itu untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan, dan mencatat hasilnya. Kemudian yang ketiga ada ekostudi strategi. Ini merupakan atau mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini ya, ekostudi strategi. Nah, jadi perkembangan kecerdasan siswa yang menginjak rumput ini termasuk ke dalam kecerdasan naturalis. Nah, sehingga dapat kita temukan jawabannya adalah A. Naturalis. Nah, video kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.